Bapak Ibu, para Romo, dan teman-teman semua yang terkasih, matur nuwun sangat, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman para Romo pada malam hari ini untuk membuka tahun 2024 dengan bahan Advent yang akan ditawarkan kepada Bapak Ibu. Bahan Advent kita tahun 2023 ini berarti tahun liturgi yang baru 2024 adalah lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat rangkaian 10 tahun seperti biasanya, bahwa strategi pastoral Keuskupan Surabaya 10 tahun ke depan mulai 2021-2030 adalah mendewasakan paroki yang berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Strategi pastoral 10 tahun ini sebagai implementasi dari arah dasar Keuskupan Surabaya, persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Maka untuk pilihan strategi ini adalah mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Kenapa lingkungan? Sudah berulang kali dijelaskan. Tahap yang pertama, kita tahu 2021 sampai 2024, 4 tahun itu berlingkungan. Tahap yang kedua, dewasa dalam iman, berparoki. Tahap yang ketiga, guyup penuh pelayanan dan misioner, itu ke masyarakat. Dan proses ini berlangsung selama 10 tahun dengan pentahapan-pentahapan demikian. Ini yang sedang kita lakukan. Sekarang kita di tahun terakhir tahap pertama. Tahun terakhir tahap pertama. 2021-2022 itu titik tekannya, tantangannya adalah pengetahuan iman dan penghayatan sakramen secara pribadi, yaitu mengenal dan mengikuti Yesus Guru dan Tuhan. Maka dalam kurun waktu 2021-2022 kita diajak untuk mengenal Yesus waktu itu dengan Petrus, lalu juga mengikuti Yesus, dan kemudian sakramen-sakramen pada waktu itu. Lalu 2023 persekutuan, jadi yang pertama itu pribadi, 2 tahun itu mengolah pribadi, setahun berikutnya persekutuan yang terkecil 2023 yaitu keluarga. Tantangannya adalah Ecclesia Domestica. Selama tahun 2023 kita diajak untuk kembali kepada keluarga kita masing-masing sebagai gereja rumah tangga yang disatukan oleh Kristus. Dan kemudian di sana kita diajak untuk dengan berbagai macam perjalanan, kita diajak untuk lebih menyadari bahwa ya, sebagai keluarga, persekutuan terkecil itu sungguh adalah didirikan oleh Kristus sendiri, disatukan oleh Kristus sendiri, dan menjadi pewaris iman. Lalu 2024 menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tantangannya adalah jati diri lingkungan. Maka Bapak Ibu, ini sebuah rangkaian yang tidak terputuskan sebenarnya. Kita berjalan bersama, sasarannya adalah lingkungan. Kurang lebih demikian. Menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, tahun 2024 ini merupakan akhir dari tahap pertama perwujudan fokus pastoral 2021-2024 dengan sasaran pastoral hidup berlingkungan. Jadi selama 4 tahun itu sasaran pastoralnya adalah hidup berlingkungan yang dimulai dengan pribadi, kemudian keluar 2 tahun, kemudian keluarga, dan sekarang lingkungan. Selama tahun 2023 kita semua menjalani tema pastoral tahunan yang baru saja kita tinggalkan, menjalani tema pastoral tahunan menghidupi Yesus dalam keluarga dengan tantangan pastoral, menguatkan gereja rumah tangga yang membentuk komunitas lingkungan sebagai akar paroki. Sekali lagi, kehidupan gereja rumah tangga tidak bisa dipisahkan
dari kehidupan komunitas lingkungan sebagai akar paroki. Jadi keluarga tidak dipisahkan begitu saja sebagai keluarga, tetapi sebagai akar paroki. Setiap komunitas lingkungan dan stasi yang menjadi akar paroki membawa dalam dirinya sifat hakiki gereja Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Setiap lingkungan dan stasi. Maka tema tahun pastoral 2024 adalah menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Oleh karena itu, selama setahun ke depan, seluruh umat Keuskupan Surabaya diundang untuk menyegarkan kembali, semakin mendalami, dan meneguhkan sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam menguatkan lingkungan dan stasi sebagai akar gereja paroki. Yang dimaksud sifat hakiki itu sifat yang sungguh melekat, Bapak, Ibu, dan para saudara. Seperti saya misalnya punya sifat melekat, saya ini baik hati, saya ini ramah, saya ini pembual gitu misalnya, itu sifat yang melekat. Jadi selalu menjadi satu kesatuan. Dan gereja punya sifat hakiki, sifat yang melekat, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bagaimana lingkungan menjadi bagian yang kecil, akar paroki memiliki sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, menghadirkan seluruh gereja di dalam komunitas yang kecil itu. Lalu perjalanan kita selama setahun kurang lebih demikian. Advent 2023, lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nanti Prapaskah 2024, lingkunganku menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Advent itu mempersiapkan kedatangan Tuhan sebagai pusat dan dasar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Prapaskah kita diajak untuk mendalami bahwa lingkunganku sebetulnya fakta imannya sudah menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Disadari kembali, dipahami kembali, diperdalam kembali. Lalu pada bulan Maria 2024, kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria, Bunda Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bulan Kitab Suci Nasional 2024 ditawarkan menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik menurut Injil Yohanes. Jadi 4 tahun ini, yang pertama Markus, awal 2021, Markus benar ya? Markus, yang kedua, sebentar. Betul, Markus, Lukas, kemudian Matius, dan sekarang yang keempat Yohanes. Lalu bulan Rosario 2024 menghidupi lingkungan dalam peristiwa terang. Selama 4 tahun kita juga mulai dengan peristiwa gembira, peristiwa sengsara, duka, peristiwa mulia, sekarang 2024 peristiwa terang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus berdoa dengan peristiwa terang? Ya, karena urutannya memang begitu. Kita mendalami misteri menurut peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa duka, peristiwa mulia, dan sekarang peristiwa terang. Maka selama 4 tahun, kita juga belajar tentang 4 Injil. Selama 4 tahun pula, kalau dalam Kitab Suci Nasional, selama 4 tahun pula, kita belajar mendalami misteri-misteri dalam Rosario. Demikian Bapak Ibu, perjalanan kita selama setahun. Advent 2023 ada yang khusus. 3 kali pertemuan, bukan 4 kali. Minggu Advent biasanya 4 kali, tetapi kali ini 3 kali. Minggu Advent pertama 2023 jatuh tanggal 3 Desember. Sedangkan Minggu Advent keempat, bisa dilihat di penanggalan liturgi, jatuh tanggal 24 Desember. Dengan demikian, hari Minggu malam 24 Desember, gereja merayakan Natal. Maka masa Advent minggu keempat sangat singkat. Minggu pagi sampai menjelang matahari terbenam. Jadi sebentar, hanya sebentar. Tentu tidak ada kesempatan lagi bagi umat lingkungan dan stasi menyelenggarakan ibadat Advent yang keempat.
Maka ada courting 1 kali pertemuan. Ada courting 1 kali pertemuan. Oleh karena itu, dalam buku Ibadat Advent 2023 ini ditawarkan 3 kali pertemuan saja. Minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Selalu ada yang bertanya, umat itu, nah, ngurupnone lilin piye? Ngono kaya wong dosa, ngurupnone lilin piro, papat piro begitu. Ya, kami menawarkan jika tidak ada ibadat Advent yang keempat, apakah lilin Advent keempat tidak perlu dinyalakan? Bisa saja dipasang lilin Advent 4, tetapi dalam Corona Advent, namun tidak perlu penyalaan lilin keempat, dan ibadatnya kapan? Ya, kecuali kalau misalnya minggu itu ada ibadat Advent keempat, ya monggo, di stasi biasanya. Nah, itu biasanya dijadikan satu di stasi, atau bergabung dalam perayaan Ekaristi di paroki, atau dalam ibadat Sabda Minggu di stasi. Jadi tidak perlu diotong-otong Corona Adventnya ke paroki, tidak perlu. Kita misa bersama Minggu Advent keempat, bersama-sama di situ. Itu maksudnya. Jadi ini 3 kali, karena minggunya memang hanya 3 kali. Demikian para Romo dan Bapak Ibu, teman-teman semua. Sekarang lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Masa Advent merupakan pembuka tahun baru liturgi gereja, kita tahu. Ini berarti mengawali perjalanan iman bersama dengan fokus pastoral tahunan yang baru. 2024 yaitu menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tentu saja fokus pastoral tahun 2024 ini merupakan terusan tak terpisahkan dari fokus pastoral 2023, yaitu menghidupi Yesus dalam keluarga. Selama tahun 2023, seluruh keluarga diajak untuk menyegarkan dan mendalami kembali bagaimana keluarga sebagai gereja rumah tangga menghidupi Yesus, Guru dan Tuhan. Bagaimana seluruh keluarga itu mendalami Yesus, Guru dan Tuhan dihidupi di dalamnya. Persekutuan keluarga sebagai gereja rumah tangga inilah yang membentuk persekutuan umat di lingkungan dan stasi yang membawa sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oleh karena itulah, maka selama 2024 diundang untuk menyadari kembali, memperkuat dan memperdalam penghayatan iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam kehidupan lingkungan dan stasi. Sebagai pembuka perjalanan iman selama setahun ke depan, maka ibadat Advent 2023 diarahkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus sebagai dasar dan pusat iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kurang lebih demikian Bapak Ibu sebagai pengantarnya. Lalu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit melihat per pertemuan, per ibadat. Minggu pertama, bacaan-bacaan yang diambil dalam ibadat Advent tahun ini diambil dari bacaan kedua. Jadi bukan Injil dan bukan bacaan pertama, tapi bacaan kedua. Karena bacaan kedua lebih bersifat pastoral, penggembalaan. Advent minggu pertama, persekutuan yang disatukan dalam iman. Diambil dari surat Santo Paulus kepada umat Korintus yang pertama. Ini gambarnya Santo Paulus, ini mirip Romo Nangde, ketika nanti wajahnya itu mirip Romo Ngerambe. Satu-satunya alasan untuk hadir dalam setiap pertemuan, kalau Bapak Ibu hadir di dalam pertemuan, lingkungan, stasi, satu-satunya alasan karena iman. Disadari atau tidak. Karena iman kita bergerak untuk hadir dalam pertemuan. Sering terjadi keluhan, sing teko mengikuti tok, yang datang itu. Tapi itu karena iman. Bukan karena apa. Maka syukurlah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu meskipun mungkin tidak banyak, tapi Bapak Ibu bergerak untuk hadir. Karena itu yang menggerakkan adalah iman. Sehingga berapapun yang hadir, dan sesederhana apapun bentuknya, setiap pertemuan lingkungan dan stasi merupakan peristiwa iman. Seperti sekarang ini.
Jangan dipikir ini bukan peristiwa iman. Enggak, ini peristiwa iman. Dalam iman itulah masing-masing dari kita hendaknya menyadari bahwa setiap kehadiran dari kita merupakan rahmat Allah bagi persekutuan kita sebagai umat Allah. Kehadiran kita satu dengan yang lain itu rahmat sungguh. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rawuh, ketika Bapak Ibu hadir, ketika Bapak Ibu bersama-sama di lingkungan, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 15 orang, 20 orang, sungguh satu dengan yang lain 27 orang itu rahmat Allah sendiri. Dalam ibadat Advent ini kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan dan menyatukan kita sebagai persekutuan murid-muridnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengundang dan kita menjawab dengan hadir di situ. Tuhan Yesus sendiri, bukan tuan rumah sebenarnya. Tuan rumah hanya memberikan tempat, fungsionaris lingkungan hanya menyodorkan undangan. Tapi sebetulnya yang mengajak, yang mengundang Tuhan Yesus sendiri. Dan kita menjawabnya dengan hadir dalam ibadat ini. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatukan kita, sehingga kita ada dalam persekutuan murid-murid yang menantikan kedatangan. Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangannya. Maka syukur kepada Allah Bapak Ibu bahwa kita boleh dan bisa ikut serta dalam pertemuan-pertemuan. Mungkin sudah lelah pekerjaan, masalah keluarga banyak, hujan dan lain sebagainya. Belum tentu nanti yang hadir juga tidak menyenangkan, tapi kita mau. Itu berarti kita menjawab undangan Tuhan Yesus sendiri. Ini peristiwa iman. Karena iman kepada Tuhan Yesus, kita senantiasa disatukan dengannya dan disatukan satu dengan yang lain dalam persekutuan ilahi yang abadi. Mungkin kelihatannya seperti di Warujayang itu ada kopi, ada jajanan, tapi itu sungguh peristiwa iman yang ilahi. Di baliknya Bapak Ibu, manusia itu selalu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan memang seperti Bapak Ibu sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu yang kelihatan berkumpul ini mengungkapkan kesatuan ilahi karena baptis. Jangan pernah lupa itu. Maka syukur kepada Allah bahwa kita ada dan hidup dalam persekutuan murid-murid Kristus yang selalu berjaga menantikan kedatangan Tuhan. Kira-kira demikian untuk pertemuan yang pertama. Jadi gereja adalah persekutuan yang disatukan oleh Kristus. Pertemuan yang kedua, Advent minggu kedua, persekutuan yang dikuduskan dalam kasih. Bacaannya surat Santo Petrus yang kedua, bab 3 ayat 8 sampai 14. Lingkungan dan stasi merupakan persekutuan murid-murid Kristus dalam gereja Katolik. Sekecil apapun jumlahnya dan sesederhana apapun hidup umatnya, setiap lingkungan dan stasi adalah persekutuan yang didirikan dan disatukan oleh Kristus yang penuh kasih, yang telah memberikan hidupnya dari salib. Maka gambar saya berikan Tuhan Yesus yang diturunkan dari salib. Dari atas salib, Tuhan Yesus menguduskan bagi Allah suatu umat yang disatukan dalam gerejanya. Menguduskan itu apa? Menguduskan itu menyendirikan, menghususkan, menyelamatkan, mendirikan, mengkhususkan. Oleh karena itulah persekutuan murid-murid Kristus disebut umat Allah yang kudus. Yang kudus itu bukan berarti gak duwe dosa yo, ade dosa tok yo. Tapi di sini meskipun demikian kita sudah diselamatkan, sudah dikhususkan, sudah dikuduskan melalui baptis. Maka persekutuan kita ini adalah umat Allah yang kudus. Sebagai persekutuan umat Allah yang kudus, masing-masing warga, setiap lingkungan dan stasi saling menguduskan dengan saling mengasihi. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita saling mengasihi, sebetulnya kita itu
saling menguduskan satu sama lain. Bukan saling ngerasani satu sama lain. Bukan saling mencari kelompok satu sama lain. Bukan saling menyenangkan, mencari kesenangan bersama-sama sekelompok. Tapi sesungguhnya kita saling menguduskan satu sama lain. Jika kita saling mengasihi. Kristus telah menguduskan dan menyatukan kita dalam gerejanya. Apa saja yang selama ini telah menodai dan merusak kekudusan persekutuan di lingkungan dan stasi. Apa saja sebenarnya? Banyak kata, membicarakan keburukan orang lain, mencela dengan mudah orang lain, menolak bekerja sama dengan orang lain, perilaku yang tidak baik, selintutan, ngomong rono, ngomong rene, gak jelas. Drama Korea itu, saya musim drama Korea, semacam itu. Maka noda dan rusaknya kekudusan dalam persekutuan lingkungan dan stasi kita yang kecil ini berarti juga menodai dan merusak kekudusan seluruh gereja Kristus. Apa yang saya lakukan di stasi yang kecil, di Blitar, di Ponorogo, di Pacitan, dimanapun Magetan, ini sebenarnya keseluruhan gereja yang sungguh terkena, bukan hanya di situ saja. Oleh karena itulah, marilah kita bertobat, yaitu dengan lebih saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentu saja, untuk dapat saling mengasihi, masing-masing harus berani mempersembahkan kurban, seperti diteladankan oleh Kristus sendiri. Maka waktu hidup yang kita jalani setiap hari merupakan kesempatan untuk saling menguduskan. Kalau Bapak Ibu membawa diri nilai yang gerah, Bapak Ibu membantu yang kesulitan, Bapak Ibu datang untuk bersama-sama menyanyi di dalam gereja, itu sungguh saling menguduskan. Itu proses saling menguduskan. Untuk saling menguduskan itu tidak mungkin tanpa korban. Tidak mungkin. Maka Bapak Ibu dan para saudara, teman-teman, kesadaran untuk saling menyucikan hidup ini, menguduskan hidup ini, menjadi gagasan penting dalam pertemuan yang kedua. Advent minggu yang ketiga, persekutuan yang dikuatkan dalam pengharapan. Penuh Roh Kudus soalnya, jadi kecepatan. Surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika yang pertama, bab 5 ayat 16 sampai 24. Bapak Ibu dan para romo serta teman-teman semua, kehidupan lingkungan dan stasi dengan segala masalah yang dihadapi merupakan bagian tak terpisahkan dari gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengan demikian, keterlibatan aktif warga dalam lingkungan dan stasi sesungguhnya mewujudkan iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi ini bukan sekedar lokal, di Madiun lokal, di Ponorogo lokal, di Ngerambe lokal, di Cepunda. Tetapi ini sungguh merupakan perwujudan iman sebagai gereja yang universal. Oleh karena itu, pertama-tama kita diingatkan bahwa kehidupan lingkungan dan stasi merupakan persaudaraan yang disatukan dalam iman. Itu yang pertama. Bukan sebatas hubungan antar manusia, tetapi merupakan perwujudan iman. Itu pertemuan yang pertama. Dalam ibadat Advent yang kedua, bahwa persekutuan lingkungan dan stasi yang sederhana dengan kegiatan yang sederhana merupakan persekutuan yang dikuduskan dalam kasih, selalu disucikan. Maka syukur kepada Allah Bapak Ibu, jika kita terlibat di situ, kita terlibat dalam pengudusan hidup, kita terlibat dalam penyatuan dengan seluruh gereja. Dalam kehadiran dengan keterlibatan warga lingkungan dan stasi, mereka dikuduskan dalam kasih. Santo Paulus berharap agar Allah menguduskan kita seluruhnya, dan berharap agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Menjadi sangat mengharukan Bapak Ibu dan para saudara bahwa Tuhan Yesus
sungguh mengajak kita semua, memanggil kita semua, dan akan menggenapi. Pasti kita banyak kekurangan, pasti kita banyak kelemahan, pasti kita banyak rapuh, pasti kita banyak dosa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang nanti akan menggenapinya selama kita sungguh mau digerakkan untuk bersama-sama bersekutu dan menguduskan hidup. Pengharapan untuk digenapi itulah yang kita wujudkan di dalam masa Advent ini. Bahwa bersama seluruh umat yang hadir dalam rangkaian ibadat Advent ini, kita memiliki harapan siap menyambut kedatangan Tuhan dalam kelahirannya. Kita bukan hanya disatukan dalam iman dan dikuduskan dalam kasih, tetapi juga dikuatkan dalam pengharapan. Tanpa pengharapan, kita tidak dapat memperjuangkan yang menyatukan dan menguduskan hidup. Tanpa harapan manusia tidak bisa berjuang apa-apa. Maka kita punya harapan bahwa kita akan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Maka baiklah dalam pengharapan mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan cahaya iman dan kekudusan, kita meneliti kata dan perilaku yang seringkali menodai, melukai, bahkan merusak kesatuan dan kekudusan kasih dalam kehidupan lingkungan dan stasi. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan yang ketiga. Ada catatan sedikit tapi penting. Alangkah indahnya jika dalam ibadat Advent anak-anak, rekat, dan OMK diajak dan diberi peran, misalnya membacakan sabda Allah, mendoakan litani, atau yang lainnya. Sangat baik. Jadi para kiai sepuh, Bapak Ibu, berilah kesempatan anak-anak untuk ikut sebisanya, sedapatnya. Loh, bocah-bocah guyu. Gila, cah-cah KB ini menjadi sebuah gereja yang utuh. Susunan ibadatnya demikian. Seperti biasa, susunan biasa. Ini sederhana. Lagu pembuka, kalau bisa nyanyi ya nyanyi. Ya, tapi ya masa Advent nyanyi masa Natal bisa. Masa Advent nyanyi terus tanda salib, pengantar, semua ada di situ. Mazmur, penyalaan lilin Advent, ada bacaan kitab suci, ada renungan, ada litani lingkungan, Bapak Ibu. Doa umat spontan dipersilahkan kalau mau. Semua doa boleh di situ. Doa apa saja, untuk yang sakit, untuk yang sedo, untuk yang syukur boleh. Lalu penutup Bapak kami dan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, para romo dan teman-teman, selamat memasuki masa Advent. Matur nuwun.